Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi kembali ya, tapi dengan nuansa yang berbeda. Sekarang saya dengan Gus Roni. Beliau adalah salah seorang ustadz di Sumbawa. Nanti kami akan berbincang tentang zakat fitrah, Gus ya. Ya, Nah, karena zakat fitrah ini adalah kewajiban bagi seorang muslim, baik secara pribadi maupun bersama keluarganya. Ah, jadi hari ini kita akan mendengarkan langsung fikih zakat fitrah dari Gus Roni. Ya Gus, gimana sih zakat fitrah itu Gus? Boleh dijelasin Gus? Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai zakat fitrah, karena kan sekarang ini beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Syawal. Ya, Jadi di mana diwajibkannya itu zakat fitrah. Jadi sebelum kita membahas tentang topik zakat fitrah, iya, ya, jadi ingin kita perkenalkan dulu apa itu zakat fitrah. iya, 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 Zakat fitrah ini kan salah satu rukun Islam. iya, Ya. Jadi baginda Nabi ya menyampaikan itu bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibentuk dengan 5 perkara. iya, Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua, aqimus shalah. iya. Nah, yang kedua, yang ketiga itu wa atuz zakah. Bayar Tunaikan zakat. tunaikan zakat. Ya, Ya, wasumu Ramadan. iya. Nah, kemudian Berpuasa yang di terakhir Ramadan. wahijjul baitil maqdis sata'a Iya. ilaihi sabila, pergi Naik haji. haji. Nah, perlu diketahui, rukun yang pertama, yang kedua itu mutlak sifatnya. Iya. Rukun yang ketiga, keempat, kelima ini wajibnya bersyarat. Ada syarat. Ada syarat. Ada syarat. Kalau nggak bisa nggak memenuhi syarat, maka nggak bisa Nggak ditunaikan. bisa ditunaikan. Iya. Iya. Nah, jadi sehingga kita fokus ke yang zakat dulu. Yang zakat. Oke. Sehingga kalau zakat fitrah itu berbeda dengan zakat yang lainnya. Zakat Karena mal apa itu ya? Berbeda ya. pertanian, Pertanian, emas dan peternakan, sebagainya. emas, profesi beda. Oke. Sehingga kalau zakat fitrah, ya, dia juga tentu punya syarat. Iya. Ya, punya syarat dan itu harus dipenuhi. Iya. Jadi zakat fitrah dari secara tekstual, zakat fitrah itu artinya zakat ini kan penyucian, pembersihan. Ya, Pembersihan fitrah ini diri. diri. Nah, Oke. sehingga kapan itu diwajibkannya zakat fitrah ini? Nah, syaratnya Iya. itu awal memasuki bulan Syawal. Iya. Kemudian akhir ya, akhir daripada bulan Ramadan. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Nah, jadi sehingga banyak bagaimana orang kalau bayar zakat sekarang, Ya. zakat fitrahnya Bisa enggak nih maksudnya. hari ini misalnya? Bisa enggak? Bisa, Iya. ya. Nggak ada masalah. Oke. Ya, dari ulama itu bersepakat tunaikan lebih awal nggak masalah. Cuma hanya saja ketika nih, mohon maaf, ya mudah-mudahan panjang umur ya. Ya, amin. Ketika H-1 Lebaran Idul Fitri, ya, meninggal, maka zakat yang dikeluarkan itu batal. 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 Nggak jadi fitrah. Nggak jadi. Oke. Jadi sifatnya sedekah dia. Sedekah. Oke. Kemudian bagaimana halnya dengan ketika seorang bayi melahirkan? Iya. Ya. Bayi melahirkan, dia melahirkan di pas waktu berbuka. Iya. Ya, baru berbuka. Buka. Nah, artinya di puasa terakhir. Tanggal 30 Ramadan. Nah, 30 Ramadan ya. Umpama contoh sekarang ini, besok kita Lebaran umpama Lebaran ini. ya. Terus tadi pas orang waya berbuka, ya tarhim, azan, melahirkan, Lahir maghrib. lahir maghrib. Mau pergantian hari. Mau Apa bayar. tanggal. Bulan. Sudah masuk kan kalau Iya, udah maghrib masuk, kan? iya, Sudah sudah masuk satu Syawal kan? Satu Syawal ya. Bagaimana satu sana ini apakah wajib bayar zakat fitrah? Maka anak bayi ini tidak wajib dia membayar zakat fitrah Karena apa? karena dia belum merasakan bulan Ramadan. Oke. Iya. Dia lahir di luar bulan Ramadan. Dia lahir di bulan Ramadan. Sudah Walaupun walaupun apa namanya pas saat kita merasakan berbuka Iya. nuansa Ramadan kan masih ada itu. Masih ada. Ya, kita berbuka kemudian lahir, woi lahir kan. Iya. Nah, dia tidak wajib itu zakat Tidak fitrah. jatuh hukum wajib. Tidak wajib. Iya, Sedekah. tidak. Kalau mau sedekahkan. Kalau sedekah, sedekah. Ya. Nah, itu zakat fitrah. Nah, Baik, baik. kemudian cuma ada berbedanya zakat fitrah dengan zakat-zakat yang lainnya seperti yang tadi disebutkan. Ya, ada kisah seorang sahabat. Ya kan? Zakat fitrah ini tidak mandang dia mau kaya, mampu, tidak mampu, wajib zakat fitrah. Wajib. Iya. Saya tidak mampu bayar zakat fitrah. Ya, kalau kamu tidak mampu saya bayar zakat fitrah, nanti amil yang akan memberikanmu zakat. Iya, pakai itu Pakai itu nanti untuk bayar zakat untuk fitrah. menggunakan zakat fitrah itu. Iya, Karena ketika diberikan zakat itu, maka dia jadi hak miliknya kan. Iya. Dia berzakatlah seperti itu. Oke. Kemarin ada pertanyaan ke saya, mana dahulukan membayar zakat dengan utang? Iya.
ya kan? Saya sampaikan al-wajib la yujabu alal wajib. Kewajiban itu tidak bisa dijawab dengan sama-sama wajib. Itu statusnya sama-sama wajib. Iya, Ya, sama-sama bukan wajib. urusan mendahulukan dan tidak. Iya, Sama-sama ditunaikan. sama-sama. Hanya Mana saja mana yang prioritas ini kasus hutang dan zakat ini? sama-sama. Sama-sama. Ya, karena kalau zakat itu urusannya dengan Allah, Iya. ya. Hablum Kalau minallah. hutang ya hablum minallah. Hablum minannas. Hablum Iya, minannasnya. oke. Ya, tidak perlu tidak ada istilahnya yang diutamakan, tidak Iya, ada. sama-sama. Ya, hanya saja ketika dia itu ingin mendahulukan utangnya, Iya. utangnya banyak berbelit, ya artinya banyak hutang walaupun dia punya usaha banyak ya. Tapi dia itu banyak hutangnya, Iya. terlilit hutang. Ya. Untanya Mas Ken ini punya pom bensin, punya usaha Iya. toko. Amin. Ya kan? Tapi banyak hutangnya, terlilit hutang. Merasa terbebani, Iya. kami akan berikan zakat. Iya. Mas Ken itu wajib menerima zakat. Masuk dalam kategori apa? 8 asnaf tadi. Iya, iya. 8 ghorimin. Penerima zakat. Pak. Penerima, ya, ghorimin artinya Ghorimin. orang yang terlilit utang. Oke. Berapa? 8 jenis. 8 jenis. Coba, Ya. coba diurai, Gus. Ya. Fakir, miskin, miskin. ya. Kemudian mu'allafati qulubuhum, Mu'allaf. ya, mu'allaf. Iya. Kemudian ghorimin, Ghorimin. ya, ghorimin yang terlilit utang. Iya, terlilit hutang. Kemudian fi sabilillah, Oke. ya. Kemudian ibnu sabil. Ibnu sabil. Ya. Kemudian yang terakhir itu yang sudah tidak dipakai lagi kan, Oke. ya rikob itu budak. Budak sudah Ya, nggak ada. Sudah nggak ada kan, orang sudah merdeka semua. Sudah merdeka semua. Oke. Ya, jadi 8 itu asal. Jadi yang terlilit hutang itu juga berhak menerima zakat. Berhak dia. Ya, boleh dia menerima Boleh. zakat. Iya. Ya. Nanti karena alasan ya terlilit utang nggak bisa bayar zakat fitrah, Iya. berikan zakat. Berikan zakat, kemudian nanti dari zakat itu silakan Ya, dia mau jangan bayar lupa, ya, zakatnya. bayar zakat fitrah Iya. dan bayar utangnya lagi. Oke. Ya, jadi dari semua sisi, semua amil mau berikan dia zakat, fokus ke dia enggak masalah. Berapapun itu. Iya, tidak harus satu orang kan. Iya. Artinya tidak hanya sekali dari amil, umpamanya dari Masjid Agung ngasih dia, Iya. dari Masjid An-Nur kasih dia, Iya. dia. Iya. Tujuannya apa? Bayar hutangnya yang selesai. Untuk melunaskan hutangnya dan Sudah untuk selain membayar dari zakat fitrah juga. Ya, selain zakat fitrah. Jadi ada sirkulasi ekonomi ya, Gus ya. Iya. Karena zakat itu kan tujuannya untuk ekonomi umat kan ya. Betul, ya, Oke. untuk itu memperbaiki perekonomian umat dan agar umat itu juga bisa merasakan bahagia. Iya, kan ada gitu. keberkahan juga di situ Keberkahan kan. di Oke. dalamnya. Jadi jangan dikira zakat itu ya zakat fitrah ini hanya wajib bagi yang mampu, tidak. Semuanya itu mau mampu tidak mampu ya wajib zakat fitrah dia. Nah, kemudian takarannya Gus. Kalau dulu kan kita baca di kitab-kitab fikih itu pakai gandum, pakai kurma. Ya. Kita kan makanan pokok kita kan beras. Ya. Atau dulu pakai dirham, mata uang yang berlaku saat itu kan, dinar. Kita kan pakai rupiah. Ada enggak takarannya ini? Ada. Ya. Untuk takarannya zakat fitrah itu kan kalau dari sumber hukumnya, Ya. yang dari fikih itu kan 1 mud. Ya. Ya. Berapa 1 mud itu? Ya. 1 mud itu tangan baginda Nabi itu 1 mud nih. Iya, itu mut. Ya. Tangan baginda Nabi di zaman dulu dengan zaman sekarang beda. Kita kecil. Ya, tangan kita Indonesia, apalagi Indonesia kan. Semakin kecil. Coba lihat lagi sendalnya aja. Kalau sendalnya orang sana kan, aduh. Ya kan itu jubah saja, ya, dari postur ya. Iya. Jubah ukuran kalau kita XL ya. Sana Kalau di sana XL itu ukuran XL-nya anak kecil. Iya, Fata bahasanya anak muda. Iya. Anak muda artinya ya anak-anak SMP itu XL itu. Excel ya. Jadi jangan coba-coba kalau beli jubah, kita biasanya pakai XL, kemudian beli XL di sana. Pesan di Arab Excel. Dan wah, itu nggak masuk. Iya. Nggak masuk. Ukurannya berbeda. Ukurannya berbeda. Nah, itu takarannya itu 1 mud berapa? Nah, ini kita pakai undang-undang Perbasnas. Oke, Basnas Badan Ya, Zakat Badan Nasional. Zakat Nasional. Oke, sudah diatur di Tentunya sana. iya. Ya. Jadi kemarin itu kita beli itu ada takaran mud yang dari Madinah. Itu dibawa oleh adiknya Syekh Ali Jabir itu. Kita beli ternyata itu ukurannya sesuai dengan undang-undang di Perbasnas. Oke. Ya. Jadi disepakati undang-undang yang di Perbasnas itu 2,7 kg Beras. beras. 2,7 Iya. kilogram beras. Tapi Beras. kadang kita dilebihkan 3 kilo itu. Kalau dilebihkan itu lebih bagus. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Justru lebih bagus nanti lebihnya diniatkan sedekah. Sedekah. Oke. Bukan zakat, infak, sedekah. Jadi dapat 2 pahalanya. Dapat 2 pahalanya. Ada juga yang beranggapan karena membaca di kitab dan lain sebagainya,
ukuran asli 2 mut itu 2,5 kilo. 2,5 kilo. Ya, Ah, 2,5 kilo. Ada mau ikhtilaf ya. iya, Ya, jadi mungkin mutnya orang Madinah, mutnya orang Mekah kan beda mungkin. iya, iya, Ya. iya, Akhirnya ya kalau di secara syariat, secara ilmu fikih itu memang ya ukuran 1 mut itu 2,5 kilogram beras. iya. Ya, itu pun lebih. Mm-mm. Ya, dari 2,5 itu lebih. Lebih. Ada lebihnya. Mm. Nah, tapi kembali ke tadi, kita Iya. kan hidup bernegara. Iya, Ikuti- ada aturan negara. Ada aturan. 2,7 Kalau ikut kilo. dengan secara ilmu syariat, memang ya seperti itu. Ya. Sama halnya dengan ini, kembali, mohon maaf kita keluar dari tema sedikit. Ini hanya untuk mengibaratkan Iya, iya. ya, tentang takaran mut. Sama dengan orang nikah. Ya. Nikah siri dengan nikah resmi, sebenarnya tidak ada nikah siri, yang ada nikah. Nikah. Ya. Ya. Secara syariat dia betul. Iya. Ya. Sah secara Sah, syariat ya. tapi dia nggak punya surat. Iya, Ya kan, ibaratnya begitu. Kita pakai yang resmi aja, Iya. ya, sesuai dengan aturan. yang diatur Ya, negara. syariat membenarkan, ya Iya, sah. sah. Tapi bagaimana nggak punya surat, nggak punya kekuatan hukum, Iya. ya kan gitu. Betul. Nah, jadi sehingga kembali ke zakat fitrah itu, kita ikuti undang-undang Perbasnas. Untuk kita di Sumbawa, itu Basnas sudah mengeluarkan aturan. Iya. Ya, itu seperti tahun kemarin. Untuk beras itu 2,7 kilogram. Sudah ada edarannya itu ya. Sudah ada edaran, dan ada. itu sekaligus ditandatangani oleh Bupati. Bupati ya. Ya. Oke. Besaran ketika dikrus dia dengan uang maka berjumlah 45.000 Rp45.000. ya, dan untuk fidyahnya itu 30.000 rupiah. Nah, fidyah teman-teman. Nah, karena zakat ini biasanya include dengan fidyahnya guys ya. Ya, Nah, fidyahnya bisa diceritakan. Fidyahnya. terkait dengan fidyah, kan ini memang banyak pertanyaan. Fidyah ini ya sesuai dengan namanya ya, fidyah. Ya. Ya. Memang sedikit memang agak-agak gimana ya, fidyah ini susah kita pahami. Namanya fidyah juga kalau ada anak ibu bapak yang namanya fidyah mungkin ya wanita misteri itu. Ya. Sama dengan fidyah ya. Sehingga gini, Bayar fidyah denda lah. Bayar denda. fidyah itu banyak orang itu membayar langsung dengan beras. Iya. Itu keliru sebenarnya. Aturan yang sebenarnya pakai apa sih? Fidyah itu memberi makan anak fakir miskin. Oh, memberi makan fakir miskin. Jadi Oke. Allah itu udah jelas berfirman, wa alal, dari kasusnya orang tua renta, Iya. sakit yang tidak berkesembuhan, maka dia tidak wajib berpuasa tapi membayar fidyah. Dibayarkan oleh anaknya. Dibayarkan oleh anaknya, Ya, ahli warisnya. Ahli warisnya ya. Seperti apa fidyah itu? To'am miskin. Ya, Jadi memberikan firman makanan kepada orang miskin. orang miskin. Oke. Wa 'alal ladzina yutiqunahum fidyatun ta'amu miskin. Iya. Ya, bagi orang yang tua renta. Nah, tua renta ini kan Iya. bisa kalau kita tafsirkan prediksinya umurnya sekitar 80-an, 75 ke atas lah. Lansia. Lansia. Iya. Jadi kalau mertua, orang tua kita di atas sudah segitu, disarankan lebih baik jangan suruh puasa. Oke. Ya. Jadi fidyahnya itu berarti sebanyak kali makan sehari. Seperti Sekali itu. makan. Ya, artinya satu hari Satu kali, satu 3 kali hari. makan. 3 kali. Ya kan Iya. standarnya kita kan Iya, begitu. iya. Ya, sehingga Basnas itu mengeluarkan aturan itu sebanyak sehari itu 30.000. Kok bisa 30.000? Ya, karena ini standar ngambil objeknya, Iya, iya. objektifnya ya. Harga Ya, karena fidyah, contohnya umpamanya Mas Ken punya orang tua umurnya 80-an, iya. bayar fidyah, Mm-mm. ya kan. Nah, kesehariannya beliau kan makan paling enggak standar kan, mohon maaf kan, nasi standar 10.000. Iya, standar 10.000. Ya kan Satu nggak bungkus, mungkin. Ya, satu porsi. bungkus, satu porsi kan. Ya, satu porsi. Kan dan ditanya lagi, kadang ada juga orang itu yang Iya. makannya itu nggak bisa dia makan kalau tidak selain nasi padang atau ya Nasi soto, campur. ya nasi campur ya. Yang standarnya Nasi kuning. 30.000 satu porsi kan. Iya, Kalau yang lainnya nggak bisa masuk iya. umpamanya. Ya daging terus kan. Daging tuh ya. Nah, maka dia fidyahnya itu orang seperti itu, Oke. maka dia fidyahnya seperti itu. Apa yang dia Oke. makan itu yang dia berikan. Harga yang di hari-hari dia beli itu ya. Hari-hari diberi. Nah, kalau kita kan standar ini objektif kan standar 10.000 ya. 10.000. Nasi campur, nasi bungkus 10.000 itu kan Iya. nah, itu Cukup lah. ya cukup kan. Iya. Dan itu keseringan kan Iya. setiap hari kan gitu kan menunya menu 10.000. Nah, seperti itu dikalikan 3 kali standar orang makan itu kan 3 kali sehari. Iya. Nah, itu sehingga di krus itu 30.000 Per hari. per hari. Per jumlah puasa yang tidak Per bisa jumlah ditunaikan. puasa yang tidak dilaksanakan. Dilaksanakan. Ya. Oke. Seumpama puasanya dia itu hanya melaksanakan menjalankan puasa hanya 15 hari, Iya.
maka 15 hari yang tidak puasa itulah fidyahnya. Dikali 30.000. Dikali 30.000. Oke. Cara menunaikan ini bagaimana? Bisa melalui amil, ada Basnas, bisa Basnas. melalui masjid-masjid yang sudah ditunjuk sebagai amil oleh Basnas. Caranya ini bayar fidyah, bukan beras loh. Kembali tadi. Dalam Tapi bentuk uang. dalam bentuk uang. Ya. Dalam bentuk uang. Apakah bisa dalam bentuk makanan? Bisa. Ya. Tapi kan ini mayoritas kerepotan. Ya. Kita memberi makan kan. Tiap hari. Tiap hari itu bayar. Nah, jadi simpelnya ulama itu sepakat dengan uang. Jadi contoh kalau nggak bisa, kalau ingin menyalurkan sendiri bisa, boleh. Ya. Begini, dengan cara begini, ya. Jangan dikasih satu orang fakir miskin itu 1 jatah hari 1 makan sehari, kan kurang elok lah kayaknya kan. Masa 30.000 kan? Kan. Jadi ada fakir miskin umpamanya pergi nyampaikan ini bayar fidyah orang tua saya, jatah makan bapak atau ibu selama 5 hari. Ya. Jadi 30.000 dikalikan 5. Iya. Ya, jumlahnya ya 350. 350.000, 150.000 ya. 150.000 ya kan? Iya. Itu dikasih ini jatah makan 5 hari untuk fidyah. Oke. Saya gitu. Nah, jadi jelas teman-teman, jadi selain zakat fitrah juga ada kewajiban membayar fidyah. Bisa dalam bentuk makan, dikalikan jumlah makan sehari dan harganya berapa satu porsi, bisa dalam bentuk uang tunai. Iya. Begitu Pak Ustadz ya? Ya. Kemudian ada yang ketinggalan ini banyak yang sering terjadi. Ya. Jadi fidyah itu bukan tidak hanya untuk tua renta saja, orang yang di atas umur itu. Fidyah itu berlaku juga kepada orang ibu menyusui dan hamil. Oh, hamil dan menyusui Ya. karena ada uzur sehingga tidak bisa melaksanakan puasa. Kenapa ada fidyah bagi orang ibu menyusui dan ibu hamil? Karena dengan sengaja meninggalkan puasa. Ya, betul. Kenapa sengaja? Yang pertama, kalau ibu hamil takut anak di dalam kandungan sehingga sengaja tidak berpuasa. Iya. Nah, maka apakah wajib dia menggantikan puasanya? Wajib menggantikan puasanya. Tidak hanya sampai di situ. Iya. Dia juga harus menyertakan dengan fidyah. Fidyahnya double bayarnya. Double. Ya, jadi sehingga bayar Double puasa, bayar fidyah juga. Bayar fidyah. Ya, puasa tidak berpuasa 10 hari. Iya, Ya. 10 hari. Kemudian ya dia menggantikan puasanya 10 hari. Iya. Dan bayar fidyahnya juga 10 hari. Jadi 100.000 fidyahnya. 100.000 fidyahnya. Ingat, jangan pakai beras. Jangan pakai beras. Fidyahnya kasih makan. Ya. Ya, sama dengan ibu menyusui ya begitu. Oke, baik. Nah, sekarang misalnya pertanyaan dari teman-teman misalnya ini. Zakat fitrah ini disalurkan kemana? Atau bisa Anda langsung ke objek penerimanya seperti itu? Oh ya. Lebih afdal langsung ke penerimanya. Ke penerimanya. Iya. Iya. Kenapa? Kalau kita bayar seperti amil yang ada di masjid dan lain sebagainya, amil ini untuk ya mengamankan kewajiban umat. Iya. Amil ini. Yang tidak juga bisa melaksanakan menunaikan kewajibannya menyalurkan zakat. Iya. Kalau memang itu dia akan menyalurkan sendiri, itu lebih afdol. Lebih afdol. Iya, lebih afdol. Tidak melalui amil. Iya. Jadi kalau yang melanjutkan itu melalui amil, maka dia zakatnya itu ke amil. Iya. Bukan langsung ke fakir miskin. Oke. Perantara. Perantara. Petugas itu. Berarti kalau amil tidak menyalurkan ke fakir miskin, enggak. Tetap disalurkan. Iya. Jadi begini contohnya. Saya mau bayar zakat tidak melalui amil. Saya serahkan sendiri. Oh ini ada keluarga saya, tetangga saya yang tidak mampu. Saya serahkan zakat fitrah saya. Ini zakat fitrah saya. Saya niat mengeluarkan zakat sebagaimana niatnya kan. Kemudian keluarkan. Tidak melalui amil. Gugur sudah kewajiban saya. Terkadang ya ada orang itu juga melalui amil. Ketika diambil dia mengeluarkan zakat itu ya langsung kepada si amil. Amil ini nerima. Amil nerima ya. Ya. Nanti amil inilah yang mendistribusikan bagi kepada fakir miskin. Maksudnya begini. Ya. Ketika sudah dibayar ke amil, maka gugur kewajiban. Sebenarnya tugasnya amil itu melalui pimpinan daerah atau pejabat yang berkewenang di situ atau imam masjid. Ketika akan melaksanakan sholat Idul Fitri, ya, kan batas akhirnya kan sebelum khotib naik ke mimbar. Subuh berarti ya. Sebelum khotib naik mimbar. Sebelum khotib, oke. Mimbar sholat Idul Adha, Idul Fitri. Okay. Jadi sebelum khotib naik ke mimbar, sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri, maka di sana harusnya imam masjid
atau siapa tokoh atau Basnas kasih waktu, ruang waktu, menyampaikan kepada umat jemaah itu semua. Penyaluran zakat itu. Kewajiban zakat. Iya. Sebelum sholat Idul Fitri ini dilaksanakan, saya umpamanya ini ya, amil zakat Masjid Agung umpamanya, atau saya Basnas Kabupaten Sumbawa menyampaikan mungkin ada di antara jamaah-jamaah ini yang belum sempat bayar zakat. Iya. Terakhir sekarang. Ya. Nah, belum naik khatib. Ya, sebelum naik khatib. Iya. Tunjuk ada langsung akad sudah terima kan? Iya, terima. Ya. Ada pertanyaan kadang, kan itu harus disalurkan sebelum khatib naik ke mimbar. Bukan. Oke, saya luruskan ini persepsinya. Ya. Kalau kita nyalurkan sendiri, maka batas waktunya sebelum khatib naik mimbar. Ya. Tidak melalui amil. Ya. Kalau melalui amil, maka amil ini mau udah selesai lebaran disalurkan, tidak ada masalah. Iya, karena sudah ada akad antara pemberi dan amil. Iya, karena amil ini juga dia masuk dalam 8 asnaf. Iya, penerima. Dia juga bisa menerima. Ya, tapi harus hati-hati amil ini. Iya, ada rambu-rambu. Iya, rambu-rambu. Jangan lebih banyak amilnya sama fakir miskinnya kan gitu. Ada takarannya. Iya, ada takarannya. Jangan lebih lah dari 2,5% itu juga. Iya, sama dengan sedekah. Bila perlu sama dengan penerima fakir miskin juga. Jarang kan ini banyak ujiannya ambil ini. Ujian iman. Iya, banyak ujiannya. Ada lebih banyak ambilnya kan daripada fakir miskinnya. Iya. Kan bagaimana bisa sejahtera rakyat kalau begini kan? Ya ini Sehingga itu ya bedanya ketika kita menyalurkan kepada amil atau kita menyalurkan sendiri, itu beda. Kalau kita menyalurkan sendiri maka ada batas waktunya dia. Jangan sampai khatib naik ke mimbar. Memang lebih abdol. Lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik, ya betul. Kalau amil udah selesai sampai di situ sudah kewajibannya. Oke. Seperti itu. Saya pernah baca juga satu tulisan. Misalnya kita ngaji di seorang guru ngaji, dia guru kan, di guru lah. Bisa nggak kita zakat ke beliau sebagai murid kepada guru? Alhamdulillah dan fitrahnya. ini tetap setiap tahunnya seperti itu saya amalkan. Iya. Nah, karena apa? Pengalamannya ini. Iya. Dan itu pengalaman pribadi dan pengalaman spiritual. Iya. Agar tujuannya zakat itu sebenarnya atau infak sedekah itu lebih abdolnya disalurkan kepada orang terdekat. Orang terdekat. Iya. Siapa orang terdekat? Yang pertama kan keluarga. Iya. Saudara. Saudara. Kemudian guru. Gitu. Orang terdekat itu ada orang-orang yang dekat baik secara lahir maupun secara batin. Iya. Secara lahir itu apa? Dari faktor nasab mungkin ya. Nasab keluarga. Ya kan, sepupu, ina, kemina, apa kan semua itu. Iya. Itu orang terdekat dari faktor nasab. Kemudian dari faktor sanad. Keilmuan. Kan ini orang yang terdekat. Sehingga kedua ini, nasab dan sanad ini itulah yang digabung namanya robito. Ketersambungan. Iya. Nah, itulah tempat infak dan sedekah zakat itu yang lebih afdol diutamakan, disalurkan. Jadi disalurkan dilihat kalau ada keluarga yang kurang mampu, maksudnya itu keluarga itu bukan keluarga yang artinya kehidupannya berkecamuk, tidak. Yang kurang mampu dari kita. Yang lebih levelnya di bawah kita lah ekonominya di bawah standar itu. Cari dulu keluarga kita, ada enggak keluarga kita yang perlu kita bantu. Baru kita salurkan zakat atau infak sedekah. Setelah itu baru ke orang lain. Kalau misalnya setelah memenuhi secara nasab, sanad, rabito itu misalnya ada tetangga yang kurang mampu. Boleh tidak kita langsung aja ke tetangga ini? Oh, boleh. Justru itu juga dianjurkan. Termasuk juga itu dalam kategori orang yang terdekat tapi dekatnya berbeda dengan sanad dan nasab itu. Tetangga. Kan utamakan tetangga. Iya, tetangga itu. Ada utamakan tetangga juga. Biar kita pemahaman kita nih utuh ya teman-temannya. Kenapa ke guru? Karena guru ini kan yang membimbing kita. Iya, betul. Ya, baik secara lahir maupun secara rohani kita kan. Jadi kalau kita itu ilmu kita ingin berkah, ingin bermanfaat, jangan lupa lah sama guru. Iya, guru. Yang memberikan ilmu. Ilmu kan. Yang mengajar, yang membimbing. Sehingga kalau kita pernah praktekkan, kita ngasih satu sedekah atau kepada keluarga kita, artinya keluarga belum pernah tersentuh dengan kita,
ya dengan dari keluarga itu, ataupun ya baik sepupu atau pokoknya keluarga, ketika kita memberikan sedekah atau apa, itu kan akan melahirkan nuansa yang berbeda kan? Betul. Perhatian dan lain sebagainya kan. Jadi sehingga Betul. silaturahmi, kesambungan itu beda. Ya, baik secara psikologis, baik secara batin itu berbeda. Iya. Ya. Ada kepuasan batin gitu. Iya, sama dengan kita kepada guru kan. Iya. Maka akan ketersambungan itu. Oke. Jadi teman-teman, kalau masih ada gurunya, prioritaskan untuk bayar zakat fitrah kepada gurunya. Dan kalau ada keluarga yang masih kurang mampu secara ekonomi, prioritaskan kepada keluarga yang dimaksud. Atau bisa saja di sekitar kita rumah kita, tetangga kita yang kurang mampu secara ekonomi juga disarankan seperti itu. Benar? Ya. Pak Ustadz, saya panggil ini Gus. Nah, Gus Roni ini juga adalah masih di Basnas Sumbawa, Gus ya? Sudah enggak? Oh, sudah demisioner ya. Dulu beliau pernah menjadi pegawai di Basnas. Ya, 2 tahun saya di Basnas. Ya. Di wakil ketua 1 bidang pengumpulan. Nah, bidang pengumpulan. Narasumber kita hari ini tuntas ilmunya. Ya. Oke, saya kira cukup kita ya. Ya, terima kasih. Materi zakat fitrah dan fidyah supaya masyarakat kita secara umum di Kabupaten Sumbawa ini atau khususnya teman-teman kita netizen yang menjadi follower Liputan Sumbawa. Amin. Atau jamaah-jamaah kita di majelis ya. Kami punya majelis sama beliau. ada ilmu lah. Kalau yang belum dapat ilmu, ini ilmu baru. Nah, yang barangkali pernah membaca tapi agak lupa ya. Semoga melalui podcast ini ada informasi yang disegarkan. Ya. Mengingat kembali. Kira begitu teman-teman netizen dari kami berdua tentunya bersama dengan tim Liputan Sumbawa mengucapkan selamat menunggu berbuka puasa. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq.